Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama yaitu Bapak Kiai Haji Amirun. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir Bapak Ki Rahmat Ubaidillah dan para ustadz-ustadz yang lainnya, Bapak RT 10 RW berapa ini? 13 yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang sudah hadir dari tadi sampai sekarang, yang sudah mulai geser bokongnya udah mulai geser kanan, geser kiri. Mudah-mudahan masih kuat untuk ngaji. Bu, masih kuat gak? Yang kuat baru satu orang. Ibunya ada 100 tuh. Bu, masih kuat gak? Hah? Masih. Bapak-bapaknya masih kuat gak? Wah, semangat bapaknya. Ibu-ibu kurang semangat gayanya. Jangan sampai kalah semangatnya. Hadirin wal hadirat yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat tolabul atau ngaji, bukan ngerumpi. Yang ngerumpi saya doakan mudah-mudahan nanti sampai rumah dimarin suaminya. Ada yang ngerumpi? Ada yang ngerumpi? Banyak. Masa sih? Malam ini kita kumpul di sini sepakat niatnya ngaji. Kenapa harus niat ngaji? Karena kalau kita niatnya ngaji, kita akan dapat hasil yang sangat luar biasa. Ya, kata Rasul, julusuka sa'atan litolabil ilmi, dudukmu 1 jam untuk menuntut ilmu. Oh, duduknya sudah ada 1 jam belum? Niatnya apa? Niatnya apa? Kalau niatnya ngumpi tidak termasuk, ya. Kalau niatnya ngumpi tidak masuk. Dudukmu 1 jam, yang mana duduk ini diniati untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Walaupun ngajinya la taktubu harfa, tidak menulis satu huruf pun, dan tidak membawa pulpen, alat-alat tulis.
Walaupun kita datang di sini hanya orang-orang saja, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak bawa kitab, tapi niatnya ngaji, ini tetap kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khairun itku lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Makanya ini harus kita manfaatkan. Tapi yang niatnya tim hadroh yang saya hormati, ya ini hadrohnya ini asli apa nyewa ini? Hadrohnya nyewa apa asli? Asli ya. Sekarang pasarnya di Indonesia ini lagi apa musik nyewa itu. Sepak bola yang main Indonesia, yang main orang luar semuanya. Ini takutnya begitu. Asli ya deh ya. Asli. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Baik, langsung saja malam ini ngajinya materinya Pak, gak ada materinya. Ramadan bulan membersihkan diri, tingkatkan amal dan raih ketakwaan. Ya. Berarti ngajinya tentang menyambut Ramadan. Siap nyambut Ramadan? Siap nyambut Ramadan? Oke. Ya Bu ya. Jadi sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adanya di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini memang kurang terkenal. Yang terkenal ini biasanya Rajab dan Ramadan. Sya'ban kurang terkenal. Kenapa? Kurang populer. Kenapa? Kurang viral. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban jarang orang yang tahu keistimewaan bulan Sya'ban. Padahal Sya'ban ini termasuk bulan yang barokah. Sama dengan Rajab, sama dengan Ramadan. Makanya 3 bulan ini diletakkan apa? Beriringan. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Saking banyaknya berkahnya di bulan Sya'ban, maka Rasulullah mengajari kepada kita agar kita selalu berdoa kepada Allah agar dapat berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan berkah di bulan Ramadan. Doanya bagaimana? Allahumma
barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana bersama Allahumma bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna hasil maqasidana wa hasil Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu keistimewaan di bulan Sya'ban ada tiga, ada berapa Bu? Ada berapa? Tiga. Yang ngajinya nanti konsentrasi, kalau ada kuis bisa maju ke depan, nanti dapat hadiah dari saya. Ya, dapat hadiah. Makanya ngajinya konsen. Ada tiga keistimewaan di bulan Sya'ban. Tiga itu banyak apa sedikit? Banyak. Maka harus dipahami benar. Apa keistimewaan di bulan Sya'ban? Allah memberikan keistimewaan di bulan Sya'ban, ya, yang diturunkan di malam nisfu Sya'ban. Kemarin sudah kita laksanakan, ya kan? Yang mana di dalam nisfu Sya'ban ini orang-orang berbeda-beda dalam melaksanakan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Ada yang diawali dengan puasa, ada yang memperbanyak sholat sunnah, ada yang umum membaca surat Yasin berapa kali Bu? 3 kali. Ada yang memperbanyak sedekah. Macam-macam amalan di nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini. Semuanya itu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah akan memberikan 3 keberkahan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama apa? Yang pertama, di malam itu apabila ada seorang manusia yang sedang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka malam itu juga Allah akan kabulkan semua permintaannya. Alhamdulillah. Kemarin pada berdoa apa enggak? Berdoa apa enggak kemarin? Berdoa apa enggak? Doanya minta apa? Hah? Minta duit. Dasar material lo, duit melulu yang diminta. Semua doa dikabulkan oleh Allah malam itu. Yang gak minta rugi. Yang gak minta rugi, karena Allah sudah kasih kesempatan, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mestinya kalau kita minta, yang paling enak doa kita paling simpel,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mestinya kita minta itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kesejahteraan di dunia. Dunia sejahtera, minta apa? Rumah mewah, mobil mewah, apalagi duitnya banyak. Sejahtera dunia. Wa fil akhirati hasanah, kita minta di akhirat selamat. Jadi kita pengen bahagia dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau nggak dikasih kerjaan tukang perdananya nanti nih malah ini apa lebar-lebaran aja. Ya, kita pengen bahagia di akhirat. Sa'duna fid dunya hasuna fil ukhra bi hadidatal kubra wa Fatimah Zahra bi hadidatal kubra wa Fatimah Zahra. Bersama Maulaya sholli wa yang pertama tadi apa? Siapa saja yang minta berdoa di malam itu, doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keberkahan yang kedua, siapa saja orangnya yang memohon ampun atas kesalahan-kesalahannya, atas dosa-dosanya di malam itu, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Alhamdulillah. Punya dosa enggak? Enggak punya. Sombong lo, enggak punya dosa. Punya dosa enggak? Punya. Nah, karena dosa kita ini banyak, maka kesempatan kita di bulan Sya'ban ini kita memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, keberkahan yang ketiga, siapa saja orangnya yang ingin rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rizkinya, pengen punya duit yang banyak, pengen gak? Pengen gak? Pengen punya rumah yang mewah, pengen gak? Pengen punya mobil yang mewah, pengen gak? Nah, kesempatan malam di bulan Sya'ban inilah kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan jalannya rezeki kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua, dosanya diampuni Allah. Yang ketiga, rizkinya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu semuanya? Tentunya ini tidak gratisan, tidak kok asal-asalan, tetapi harus diperjuangkan. Termasuk Bapak Ibu hadir di malam ini dalam rangka berjuang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan berkah rizkinya, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya. Yang enggak amin, mudah-mudahan mulutnya nanti enggak dapat makan. Amin kok dipaksa. Yang ngedoain gak kenceng begini kok jamnya. Amin. Amin. Kayak gak semangat amat. Yang semangat kok. Yang semangat ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya. Yang lagi nggak sehat, mudah-mudahan disehatkan badannya. Yang lagi kekurangan, mudah-mudahan dicukupkan kebutuhannya. Ada yang punya hutang. Yang punya hutang, mudah-mudahan dilunaskan hutangnya. Ada yang masih jomblo. Yang jomblo mudah-mudahan diketemukan jodohnya. Ya Rabbal, ya Rabbal. Gimana Pak? Yang duda mudah-mudahan dapat janda. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk mendapatkan keberkahan ini tentunya harus ada perjuangan. Nah, perjuangannya apa? Tentunya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat ya waktunya ngaji ya Musola Asadah didirikan ini untuk dimakmurkan. Jadi mohon maaf belum kesebut tadi ketua musolanya. Mohon maaf ya, Kang Hadi Priyanto. Mohon maaf belum kesebut. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa mendapatkan keberkahan lewat musola Asadah. Amin Allahumma. Dimakmurkan dengan jamaah, sholatnya diaktifkan, ngajinya aktif. Alhamdulillah ya, guru kita Bapak Kiai Amirun sudah membimbing kita bertahun-tahun di sini. Alhamdulillah. Ada yang nggak ngaji?
Bu, kalau talib pada datang enggak, kenapa? Enggak ada berkatnya. Wah, sewelo ngaji cari berkah bukan dari berkah. Kalau pengajian begini banyak yang hadir karena ada berkatnya. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau datengin begini berapa mas bayarnya mas? Ini cakepnya anak-anak kecil-kecil ini, cakep ini, generasi penerus. Berapa? 5 juta, 3 kali bayarnya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Syaban
kita memasuki bulan Ramadan. Ya, seneng gak ketemu Ramadan? Ya, seneng aja dapat pahala dari Allah. Ya, siapa saja orangnya yang seneng dengan datangnya bulan Ramadan, man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Jasadnya diharapkan disentuh api neraka. Bu, saya tanya nih, api neraka itu panas apa dingin, Bu? Ibu yang saya tanya, anaknya bin dulu. Bu, api neraka itu panas apa dingin? Panas. Dengan kopi panasan mana? Neraka. Nah, kalau kita aja sudah ngeri dengan api neraka, maka kita dengan senang saja dengan datangnya Ramadan, ini Allah akan selamatkan badan kita, jasad kita disentuh oleh api neraka. Makanya kalau ada Ramadan jangan susah, harus senang harus dibuktikan. Buktinya senang itu apa? Kalau kita senang datangnya Ramadan, dibuktikan dengan adanya semangat menyambut Ramadan, disiapkan lahir batinnya, ya. Tiap hari itu seakan-akan sudah sangat merindukan yang namanya Ramadan. Jangan kok begini, ini orang sono itu begini, Bu. Ya, orang sono itu begini. Ada datang Ramadan begini. Waduh, Ramadan bentar lagi nggak makan pagi lagi saya. Nggak minum, nggak bisa merokok, nggak bisa ngopi. Itu orang sono. Kalau orang sini, insya Allah tidak beda maksudnya. Tidak beda. Tapi kalau kita sudah yakin senang datangnya Ramadan, insya Allah Allah akan selamatkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Kira-kira ada apa di Ramadan itu? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada puasa. Hukumnya apa puasanya? Wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian yang namanya puasa. Apa itu puasa? Ya, as-shaumu lughatan al-imsak, itu mencegah. Wastilahan imsaku maksusin min saksin maksusin fi waktin maksusin bisyaro itu. Ya, puasa ini adalah mencegah sesuatu yang telah ditentukan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan. Tentunya ini harus kita ikuti, karena namanya ibadah itu ada aturannya. Ibadah kalau nggak ada aturannya namanya ngawur. Sholat ada aturannya enggak? Nah, wudhu ada aturannya enggak? Nah, zakat ada aturannya enggak? Haji ada aturannya enggak? Puasa juga ada aturan. Kenapa? Karena itu ibadah. Ibadah ini harus ada aturannya, tidak seenaknya sendiri. Jadi
Sesuatu yang dicegah itu tidak semuanya, hanya beberapa saja. Sesuatu yang telah ditentukan. Orang yang wajib puasa, tidak semua orang wajib puasa, hanya beberapa orang yang wajib puasa. Waktunya juga ditentukan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya mata. Syaratnya juga ditentukan. Tidak semuanya bisa melakukan, tapi yang sesuai dengan persyarat. Nah, siapa yang wajib? Syarat wajibnya puasa 3. Ada berapa, Bu? Ada berapa? 3. Nanti materinya keluar. Tes, maju ke depan, bisa salah. Boleh ibu-ibu, boleh anak-anak, boleh bapak-bapak. Ya. Nah. Syarat wajibnya puasa itu 3. Yang diwajibkan puasa 3. Yang pertama hanya orang al-Islamu. Yang pertama Islam. Islam itu orang yang ngaku agamanya pernah membaca 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau sudah bersyahadat berarti dia sudah kalau dia Islam, ngakunya Islam, maka harus mau mau puas, mau ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan dalam ajaran agama. Ada nggak orang Islam di sini? Bu, ada nggak orang Islam? Banyak. Ada yang nggak sholat nggak? Hah? Orang Islam yang nggak sholat ada nggak? Hadir juga di sini orangnya. Yang mana? Yang pakai baju apa? Kalau ngakunya Islam ya harus mau puasa. Itu. Yang kedua, wal bulugh, Islam yang sudah balik. Balik ini laki-laki umurnya 15 tahun, perempuan 9. Kalau ada laki-laki sudah 15 tahun, perempuan umur 9 tahun sudah wajib berpuasa. Jadi nanti ibu bapak kalau punya anak perempuan sudah umur 10 tahun nggak puasa, dibiarin saja. Yang dosa orang tua, karena orang tuanya nggak pernah ngajarin puasa. Yang ketiga adalah yang orang Islam yang punya akalnya tidak gila. Jadi yang wajib puasa 1 orang yang sudah yang akalnya orang gila tidak wajib puasa, orang gila tidak wajib orang gila tidak wajib orang gila tidak wajib Enak gak jadi orang gila? Dijawab. Enak gak jadi orang gila? Bebas, gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah puasa, gak usah zakat, gak usah haji, ya bebas, tidak dosa, malah dijamin masuk surga. Enak gak? Enak gak? Gila semua aja sama kalian. Kan enak kan orang gila itu. Gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah apalagi zakat, gak usah haji, dijamin masuk. Itulah kelebihan orang gila. Maka berbahagialah kalian yang jadi orang gila. Milih gila apa milih waras, Bu? Waras. Ada lagi, milih gila apa milih waras? Kalau waras berarti harus mau harus mau ibadah yang lainnya. Ini ya, kalau tidak mau ibadah berarti statusnya orangnya waras tapi otaknya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada begitu enggak?
Boleh. Jadi kita pilih yang normal saja. Kita sudah dikasih anugerah Allah jadi orang Islam, sudah balik, otak kita ya dikasih otak yang sehat. Alhamdulillah. Pak, kalau orang stres bagaimana? Orang stres masih wajib sholat. Karena stres itu belum gila. Ya, stres itu belum. Nah, siapa stres itu? Ya, stres dua ma bainal waras wal edan. Stres itu antara waras dan gila. Tengah-tengah dia. Dikatakan waras ya enggak waras, dikatakan gila belum gila. Contohnya kayak apa orang stres itu? Hei. Contohnya kayak apa orang stres itu? Contohnya begini, ada orang yang ngakunya jawab. Ada orang yang ngakunya dia ngerti kalau sholat hukumnya tetapi dia tidak mau itu namanya orang, jawab yang kencang, itu namanya orang. Paham? Ada orang ayo lagi, ada orang ngerti puasa Ramadan hukumnya tapi dia tidak mau itu namanya orang. Sekali lagi, ada orang ngakunya banyak hartanya ngaku orang Islam banyak hartanya, ngerti kalau zakat itu hukumnya tetapi dia pelit gak mau itu namanya orang. Lawat salam Muhammad. Jadi itu harus dipahami, ya dipahami. Jadi puasa ini yang wajib hanya orang Islam yang sudah balik, yang akalnya tidak orang gila itu siapa? Yang dimaksud gila adalah zawalul akli, hilang akalnya, tidak berfungsi ya sama sekali. Orang gila itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi kalau masih bisa membedakan, oh ini air putih, oh ini kopi, oh ini teh, berarti dia belum gila karena masih bisa membedakan. Dikasih uang misalnya suruh pilih, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada 50 ribuan, ada 100 ribuan, suruh pilih yang mana? Nah, pilih yang merah-merah 100 ribu berarti dia belum gila. Gampang tetesannya begitu. Jadi kita jangan buruk sangka melulu. Kadang-kadang buruk sangka ada orang pakai copang-copang mengatakan orang gila. Belum tentu. Ya, belum tentu. Itu. Nah, puasa ini diwajibkan mulai kapan? Puasa ini diwajibkan zaman dulu sudah ada namanya puasa. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya, kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana puasa ini diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Artinya puasa ini jauh sebelum umatnya Muhammad sudah ada yang namanya puasa. Bahkan umatnya sebelum Nabi Muhammad puasanya lebih lama. Kalau umatnya Nabi Muhammad puasanya sebentar, hanya 1 bulan. Coba kalau umatnya Nabi Daud puasanya berapa? 6 bulan. Karena sehari puasa, sehari tidak. Kalau umatnya Nabi Muhammad hanya 1 bulan. Alhamdulillah. Makanya kita bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya apa puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh, tahu takwa enggak? Takwa tahu enggak? Takwa adalah takutnya kalau sudah tua. Ini salah. Takwa ini takut kepada Allah.
Anak muda jangan punya prinsip anak muda berpoya-poya kalau tua jadi orang kaya, kalau mati pengen masuk surga. Emangnya surga konglo? Surga ini miliknya Allah, harus diperjuangkan, bukan didapatkan secara gratisan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Sekali lagi, salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah Muhammad. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Ada 5 tanda orang yang bertakwa. Ya, ada berapa Bu, Pak? 5 tandanya orang yang bertakwa. Dikatakan dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib. Al-ghaib dalam tafsir diterangkan ma ghaba anil insan, ya, ma ghaba anil insan min hisabin wa jazain wa jannatin wa narin wa ghariha. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata tetapi ada. Ya, gaib ini bukan tidak ada, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi ada. Ya, contohnya kayak apa? Surganya Allah, nerakanya Allah, hisabnya Allah, balasannya Allah. Sekarang belum bisa dilihat tapi tunggu saatnya, nanti pasti kita akan berjumpa dengan hisabnya Allah, dengan balasannya Allah, dengan surganya Allah, dengan nerakanya Allah. Yakin gak Bu Pak? Yakin gak? Yakin. Jadi gaib itu bukan tidak ada, gaib itu ada tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Saya analogikan begini, contoh aja, contoh. Bapak Ibu tahu yang nyalain namanya apa? Namanya apa? Lampu. Lampu bisa nyala karena ada apa? Setrum. Setrum itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Bisa lihat nggak setrum? Nggak bisa. Tapi setrum itu ada. Kalau nggak percaya, pegang aja tuh. Kalau nggak mati sampai. Ya, setrum pegang pasti kesetrum. Nah, setrum ini ya sesuatu yang nggak bisa dilihat tetapi ada. Maka kita jangan terus menfonis sesuatu yang gaib kok bisa percaya. Mana ada, mana bisa. Oh, jangan begitu. Karena Allah katakan sesuatu yang gaib ini harus kita yakini, kita percayai, maka kita harus yakin iman kepada sesuatu yang gaib. Termasuk dengan adanya para malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah ini ada apa tidak? Ada. Pernah berjumpa apa tidak? Hah? Belum. Kalau pengen berjumpa nanti suatu saat pasti berjumpa. Ya, ketika kita sudah mau sakaratul maut, berjumpa dengan malaikat siapa? Malaikat siapa? Nah, Israil. Itu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang kedua,
tanda orang yang takwa yang kedua adalah orang yang bisa menegakkan orang yang bisa menegakkan menegakkan sholat bukan sekedar menjalankan sholat. Kalau sekedar menjalankan sholat banyak ya. Yang bisa menegakkan sholat ini artinya orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya apa sholat dengan kehidupan? Oh, sangat erat sekali. Sholat dengan kehidupan hubungannya sangat erat. Sholat kita amati, orang sholat itu mulutnya bergerak, tangannya bergerak, ada ucapan, ada pergerak. Kalau orang itu masih bisa berbicara, orang masih bisa bergerak, ini tandanya orang itu masih ada tanda kehidupan. Kalau orang sudah tidak bisa berbicara, orang sudah tidak bisa bergerak, maka orang itu sudah tidak hidup. Maka dari itu supaya kehidupan kita ini terlihat hidup, jadi manusia supaya bermanfaat, maka jangan sekali-kali kita ini meremehkan bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Jadi yang penting sholat itu Bapak Ibu, ucapan, gerakan itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal ada yang namanya rukun qauli, rukun yang berbangsa ucapan. Ini artinya kita harus jaga ucapan kita. Jangan seenaknya sendiri dalam berkata-kata. Yang biasa suka merumpi, hati-hati merumpinya. Jangan jelek-jelekin orang mulu. Ada nggak yang jelek-jelekin orang mulu? Kalau merumpi hati-hati. Kadang-kadang malah jelek-jelekin presiden, jelek-jelekin gubernur, jelek-jelekin wali kota, jelek-jelekin lurah, gara-gara gas susah. Di sini gas susah apa? Enggak. Alhamdulillah. Gara-gara nggak dapat BLT, gara-gara nggak dapat raskin, RT-nya didiemin 3 bulan nggak diomongin. Ada yang begitu? Ya, kelewatan malah RT-nya yang didiem, padahal RT yang nggak ngasih ke RT itu nggak ngasihnya lewat saja. Hati-hati jaga ucapan, karena kita ini seorang yang ahli ibadah. Sholat sudah dilakukan, ucapan harus dijaga. Ya, yang kedua perbuatan kita harus dijaga, dipraktekkan. Contohnya, misalnya dalam sholat ini ada gerakan yang namanya sujud. Sujud ini kalau kita amati Bapak Ibu tahu ya, sujud ya. Sujud ini kalau kita amati antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Artinya apa? Hei orang ahli ibadah, hei orang Islam, hei orang yang beriman, ingatlah kau suatu saat kau jadi orang atasan harus ingat sama bawahan. Suatu saat kau jadi bos harus ingat sama karyawan. Suatu saat kau jadi orang kaya harus ingat sama yang suatu saat kau jadi orang yang hidup harus ingat sama yang mati. Suatu saat kau jadi orang yang sehat harus ingat sama yang sakit. Kira-kira kalau dipraktekkan di lingkungan RT 10 sini tuh cakep apa tidak? Cakep apa tidak? Cakep. Nggak ada masalah, nggak ada berantem, nggak ada sakit hati, nggak ada yang iri, nggak ada yang hasut, nggak ada yang ngomong seenaknya sendiri. Berkat pengajian ini harus berubah. Sholat sudah bertahun-tahun, puasa sudah bertahun-tahun, tetapi kalau kelakuannya nggak berubah-berubah, ini yang salah bukan sholatnya,
yang salah bukan puasanya, yang salah bukan kiainya, yang salah bukan ustadznya, tetapi yang salah adalah orangnya masing, karena nggak mau berubah, gitu ya. Makanya yuk, waktu yang sudah diberikan Allah ini kita gunakan dengan memperbaiki sholat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rabbi asyad hasani wa darati. Tanda takwa yang ketiga, nah 5 selesai. Tanda takwa ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya. Infak ada dua, ada sunnah, ada wajib. Yang sunnah namanya sedekah, yang wajib namanya zakat. Zakat dibagi jadi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal tujuannya untuk membersihkan harta kita dari segala dosa. Zakat fitrah tujuan membersihkan diri kita. Nah, zakat ini diwajibkan Allah yang ada tujuannya untuk saling membantu, untuk saling peduli. Yang kaya bantu yang miskin, jangan egois. Kaya dimakan sendiri, yang miskin diberi kelaparan. Ada nggak yang begitu? Nah, dalam Islam itu nggak boleh monopoli, harus pemerataan. Ya, harus pemerataan, nggak boleh monopoli. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Ada nggak di sini? Hah? Rata-rata begitu. Nah, kalau orang Islam kok begitu, nggak ada bedanya dengan orang yang lain. Islam nggak boleh begitu. Kaya ya kaya bareng, gitu loh. Enak ya enak bareng. Makan ya makan bareng. Makanya ini jangan dibiasakan makan sendiri-sendiri, ya. Hidup enak diambil sendiri. Ini kurang.
pas dalam ajaran Islam. Maka yang kaya bantu yang miskin, ya kan? Makanya ibu, ya supaya ketahuan yang miskin berapa, yang kaya berapa. Ini nanti kalau zakat fitrah atau zakat mal itu yang nggak punya nggak usah zakat, ya nggak punya nggak usah zakat. Yang zakat biar yang punya. Ini kadang-kadang sore zakat di musola, ya giliran jam 12 malam panitia nganter zakatan diterima. Lah itu namanya bukan zakat, tapi tuker beras. Namanya apa? Tuker. Ada nggak yang begitu? Kalau sudah zakat ya jangan terima zakat lah. Pak, untuk siapa itu? Ya biar untuk yang lainnya yang berhak menerima. Gitu loh. Ya kalau udah ngasih zakat berarti kita mampu mengeluarkan zakat. Nggak usah arep-arep dikasih zakat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang suka ngasih, orang yang suka memberi, ini lebih baik daripada orang yang suka minta. Jadi kita kalau ditanya lebih bangga mana bisa ngasih dan bisa minta. Lebih bangga mana, Bu? Pilih tangan di atas, tangan di bawah. Ini kadang-kadang tangan di atas nyawer biduan aja. Tangan di atas nyawer biduan doang bisanya. Nih, tangan di atas yang suka ngasih, tangan di bawah suka minta. Maka saya tanya sekali lagi, kalau ditanya pengen jadi tangan di atas atau tangan di bawah? Di atas. Di atas. Ya, saya nanya, Bu, yang jawab tangan di atas tadi acara ini nyumbang berapa? Nyumbang berapa? Kalau pilih tangan di atas, berarti ibu bapak harus peduli kalau ada acara seperti ini. Tes-tesannya gampang kok. Misalnya kita lagi jajan bareng itu, ya ada 5 orang nih makan bareng, ya sudah makan kira-kira Bu, kira-kira cepet-cepetan bayarin apa nunggu dibayarin? Nunggu dibayarin. Nggak sombong. Nggak mau sombong. Kadang-kadang ibu-ibu nih senam. Habis senam ketemu Pak RT, ditraktir sama Pak RT. Yang lainnya nggak tahu. Ketemu temannya, tadi nggak senam rugi loh. Kenapa? Ditraktir Pak RT. Loh ditraktir kok bangga. Mestinya kalau mau bangga itu bisa bukan ditrak. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Paham ya? Itu praktekin. Walaupun ngasihnya sedikit tetap harus dipraktekin. Kita ini pengen jadi tangan di A, bukan tangan di bawah. Kan begitu. Perlu diketahui Bapak Ibu, orang tuh kalau pengen sukses, pengen hidup enak, itu harus terima kasih. Apa? Terima kasih. Ya nerima, ya mau ngasih. Jadi kalau kita terima kasih, sirkulasi ekonomi lancar. Ibarat kita hidup ini, sirkulasi darahnya lancar karena terima kasih. Ya nerima, ya mau nerima terus, gak mau ngasih, namanya pelit. Kalau ada orang pelit, kira-kira disenengin orang nggak? Senengin orang nggak? Jangan orang kucing aja nggak seneng. Kucing itu kan orang pelit nggak seneng, apalagi orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, langsung yang keempat. Yang keempat tanda orang takwa yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang percaya, yang beriman dengan adanya Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Apa? Kitab Zabur, Taurat dan Injil. Walaupun kita nggak pernah melihat,
tetap kita harus yakin dan iman, karena itu termasuk kitab-kitabnya Allah yang harus kita imani. Paham ya? Paham ya? Udah, kita nggak usah mikir yang tiga, yang satu aja, Al-Quran yang sudah ada di hadapan kita. Kita imani, bukti kita iman, kita mau membaca Al-Quran, apalagi Ramadan. Ini pahalanya sangat banyak Bapak Ibu. Satu huruf Al-Quran ini pahalanya bisa 10. Itu kalau hari biasa. Kalau Ramadan kali 700, berarti satu huruf berapa? 7.000. Ini muridnya Mas Eko nih, itu pintar matematikanya. Ya, nah, les tadi Mas Eko ya. Nih, ya, jadi 7.000 satu huruf. Coba kalau kita hitung, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hurufnya 19 kali 7.000 berapa Bu? Bisa ngitung nggak? Udah pusing hitungnya. Ibu-ibu suka baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Berapa hurufnya? Wah, udah pusing hitungnya. Pahalanya berarti banyak. Makanya Quran harus dibaca. Sesuai namanya, Quran itu artinya bacaan, harus dibaca. Ya, kenapa harus dibaca? Supaya orang Islam tidak ada yang buta huruf, tidak bisa membaca. Oh, gitu loh maksudnya. Harus bisa baca orang Islam itu. Kalau nggak bisa baca, nanti gampang dibohong, gampang dibodohin, dikit-dikit dibodohin, dikit dibohongin, karena kita nggak bisa membaca. Makanya ibu-ibu harus bisa membaca. Orang Islam harus bisa baca dari kanan, bisa baca dari kiri, gitu loh, ya. Nah, setelah bisa baca, kita pelajari artinya, kita amalkan supaya kita ini sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalimat terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Tanda orang yang bertakwa yang nomor 5 adalah orang yang iman dengan hari akhir. Kenapa harus iman percaya hari akhir? Karena manusia pasti akan berakhir. Manusia berakhir artinya manusia pasti akan mati. Mati yang baik adalah mati yang husnul. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kau sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam adalah mati yang husnul khotimah. Mati yang husnul khotimah ciri-cirinya adalah man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk ahli surga. Alhamdulillah. Jadi kuncinya surga ini salah satunya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Miftahul la
usah takut namanya mati, karena mati itu pasti, kematian itu pas, mau dihindari kemana tetap makanya nggak usah takut kalau saatnya mati ya mati, tapi kita matinya pengen mati yang husnul, mati yang husnul, mati. Untuk itu karena malam saya simpulkan ngaji pada hari ini, malam ini ya, malam ini, hari ini bulannya masih bulan Sya'ban. Mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sambut Ramadan agar kita sesuai dengan tujuan. Ramadan adalah membentuk karakter manusia supaya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita selalu ingat sama Allah dengan banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir semangat, semangat ya, semangat. Yuk, zaman akhir, monggo ngakehno dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pukul zaman saya persilakan dari belakang boleh, tengah boleh, depan boleh, yang bisa menjawab materi malam ini saya hadiah. Yang di panggung nggak boleh. Kan yang ngaji kan pada sini, yang sini kan ngobrol. Yang udah ngobrol, yang ngaji kan ada ke sini. Yang bilang yang ngaji, dan kalau ini mah nggak ngaji. Ini guru-gurunya semuanya. Oke, ada? Silakan maju. Boleh, ini boleh, silakan. Mik, mana mik? Mik. Sangkan gua lagi yang maju. Mik, maju ke panggung, Mik. Enggak, bukan gua. Nah,
Berdiri kenal dulu. Assalamualaikum. Dari mana? Namanya siapa? Mik. Yang kencang miknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Akila Zikri. Muhammad Akila Zikri. Akila Azikri. Azikri. Dari mana? Dari Korea. Dari Rawabebek. Orang sini asli. Iya. Ya. Tadi dengerin ngaji ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, maju di sini. Nah, baik. Saya ingin bertanya. Karena mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Tadi salah satu yang didapat materi apa coba? Keberkahan di bulan Syaban, lalu ciri-ciri orang bertakwa ada 5, terus ada syarat wajib bulan puasa, serta bagaimana cara mendapatkan keberkahan di bulan Syaban itu. Ya, saya pengen satu saja. Keberkahan di bulan Syaban tadi ada berapa? Ada 3. Sebutin. Yang pertama, jika dia memohon kepada Allah maka akan dikabulkan. Yang kedua, jika ia meminta ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya, atas dosa-dosanya, maka diampunkan oleh Allah malam itu juga. Yang ketiga, jika kita ingin dilancarkan, dipermudahkan rezeki kita, maka mintalah kepada Allah, maka Allah akan melancarkan rezeki kita. alhamdulillah. Tepuk tangan. Nah, sawer. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Nah, baik. Itu salah satu hasil bahwa yang hadir ini antusias terhadap pengajian. Mudah-mudahan yang lainnya manfaat sebanyak ilmunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam berapa ini? Hah? Ubur-ubur ikan lele. Sudah malam leh. Ya, sebelum doa kita tutup dengan salawat lagi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah
ana kupang nek dhuwur meja menawa lepat nggih kula ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa saya minta pada guru kita Bapak Kiai Amir. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita Abu Karom Kiai Haji Zainal Arifin Basri. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa menjadi motivasi buat kita bersama untuk lebih baik dalam rangka menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. صل على محمد شفيعا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم سيدنا محمد وسلم الحبيب محمد الآل والحسين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط